Halo Kak Bias, saya Razak Maulana dari kelas komunikasi D. Sebelumnya makasih banget buat Kak Bias buat satu semester ini karena udah ngajarin kita semua. Semoga ilmu yang dari Kak Bias berikan kepada kami semua bisa jadi pahala yang gak putus-putus buat Kak Bias. Oke, mungkin ini kuis terakhir. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan pilih satu teori atau konsep yang paling saya pahami. Yang pertanyaan kedua adalah permasalahan komunikasi apa yang ada pada kehidupan kamu dan tolong diceritakan dan juga bagaimana solusinya. Oke, untuk yang terkait dengan konsep dan teori, saya akan menjelaskan terkait yang paling saya pahami terkait dengan the dark side of culture, dark side dari budaya itu sendiri. Yang mau saya angkat adalah mengenai dengan etnosentrisme. Untuk the dark side of culture sendiri itu ada banyak, ada prejudice, ada juga rasis, tapi yang paling saya pahami adalah terkait dengan etnosentrisme. Etnosentrisme adalah intinya adalah bagaimana seorang manusia itu merasa lebih superior budayanya dibandingkan dengan budaya dari orang-orang lain. Tapi di satu sisi etnosentrisme ini juga nggak selamanya buruk. Jadi etnosentrisme ini dibagi jadi tiga, ada positif, negatif, sama extremely negatif. Berdasarkan definisi yang bisa saya pahami, etnosentrisme itu kan berkaitan dengan bagaimana seorang manusia itu memiliki rasa superior, atau superior ini maksudnya adalah rasa lebih hebat, lebih bangga, rasa bangga terhadap budaya yang dianutnya. Tapi balik lagi ke tiga hal ini, positif, negatif, sama ekstrimnya negatif. Kalau positif itu ketika rasa bangga ini dia utarakan dengan misalkan saya adalah orang Padang, saya bangga dengan rendangnya, saya bangga dengan hal tersebut. Dan rasa bangga itu tidak ada kesan menjatuhkan buat budaya-budaya lain. Jadi saya bangga dengan rendang, ya udah saya bangga. Tapi untuk budaya lain saya tidak menjatuhkan, bahkan saya mensuarakan untuk bisa melestarikan budaya lainnya. Habis itu untuk positif, ketika etnosentrisme ini dituahkan menjadi sebuah hal yang positif. Yang kedua adalah etnosentrisme negatif. Negatif di sini adalah ketika uh, sebuah budaya yang kita akui dan kita ada pandangan bahwa budaya kita adalah yang paling benar. Intinya itu, ketika kita menganggap budaya kita yang paling benar, maka definisi etnosentrisme itu bisa jadi sebuah hal yang negatif atau sebuah hal yang buruk buat si yang memiliki pemahaman atas etnosentrisme negatif itu. Contoh misalkan saya suka rendang, habis itu karena saya menganut etnosentrisme negatif, saya ngerasa rendang adalah makanan paling enak. Nggak mungkin orang nggak suka rendang, pasti semuanya suka sama rendang, nggak mungkin nggak ada yang nggak suka. Namun faktanya nggak bisa dipaksain juga, ternyata banyak juga orang-orang di luar sana yang emang nggak suka sama rendang gitu. Nah, di situ ketika etnosentrisme dijadikan sebuah hal yang negatif. Dan etnosentrisme negatif ini bisa juga berbuah jadi extremely negatif. Artinya benar-benar di sini etnosentrisme yang awalnya positif bisa benar-benar jadi bahaya dan bisa memicu sebuah perpecahan malah. Misalkan saya ganti contoh lain, misalkan terkait dengan budaya batik. Misalkan ada seseorang yang cinta dan bangga, merasa superior bahwa budaya batik adalah budaya yang benar-benar itu keren banget, gak ada yang lebih keren dari budaya batik. Di situ negatifnya udah terlihat bahwa dia merasa bahwa budaya batik adalah budaya yang paling keren, adalah sebuah motif yang keren banget. Dan extremely negatif di sini adalah ketika dia sudah ada tindakan menjatuhkan budaya lain. Misalkan dia menjatuhkan uh, motif modern, misalkan bahwa motif modern adalah motif yang jelek, dan dia menyuarakan hal itu bahwa walaupun seiring perkembangan zaman kita harus tetap pakai batik semuanya. Nah, ketika ada tindakan untuk menyuarakan hal itu, bahkan menjatuhkan yang saya ambil contoh tadi motif modern, di situ etnosentrisme sudah menjadi extremely negatif dan sudah merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang-orang yang menerima pesan tersebut. Itu etnosentrisme ekstrim negatif. Jadi kalau saya boleh rekap, etnosentrisme adalah ketika seseorang menganggap bahwa dirinya adalah lebih superior dari budaya lain. Bisa jadi positif ketika dia bangga dengan budayanya dan tidak menjatuhkan bahkan mendukung budaya lain. Negatif ketika menyatakan bahwa budaya tersebut adalah budaya yang paling baik. Dan extremely negatif adalah ketika budaya yang kita anggap paling benar itu paling superior dan kita sudah menjatuhkan budaya lain dan mengambil tindakan atas hal tersebut dan menimbulkan perpecahan dan berpotensi untuk menimbulkan perpecahan. Masuk ke
Pertanyaan kedua adalah, adakah masalah komunikasi antar budaya dan bagaimana cara saya menangani masalah tersebut. Jadi waktu itu sempat saya pada saat bekerja, saya sempat menjadi seorang asisten pelatih basket, dan kebetulan saya harus bekerja sama dengan salah satu pelatih senior yang sudah cukup bisa dikatakan cukup senior lah di bidang kepelatihan. Dan di situ dia menyuarakan pendapatnya dengan sangat-sangat tegas dan tidak bisa mendengar opini atau pendapat dari pelatih-pelatih lain. Pada saat itu kerap terjadi konflik karena si pelatih ini merasa bahwa dirinya adalah paling benar, paling superior, dan tidak mau disalahkan oleh tidak mau menerima masukan-masukan dari pendapat pelatih-pelatih yang bisa dikatakan lebih junior. Pada saat itu setelah kita selidiki segala macam, memang kita lihat bahwa pelatih tersebut memang memiliki latar belakang dia salah satu budaya yang bisa dibilang cukup keras. Jadi ketika sudah menyuarakan satu hal, dia nggak bisa harus suara tersebut harus didengarkan, istilahnya seperti itu. Dan itu sudah menjadi karakter dia, bawaan dia, karena mengingat budaya keluarga dia sebelumnya yang bisa dikatakan ada satu dan lain hal yang mungkin tidak bisa saya ceritakan, namun hal tersebutlah yang menjadi mengapa dia bisa memiliki karakter harus didengarkan, seperti itu. Pada saat itu sempat kerap kali konflik terjadi dan sebagainya, dan pada akhirnya solusi yang bisa dilakukan saya dan beberapa rekan pelatih junior adalah kebetulan pada saat itu menyuarakan pendapat kami kepada owner atau bos klub saya pada saat itu. Dan ketika disuarakan, kami mencari pihak ketiga untuk menjadikan mediator kepada si pelatih kepala ini. Dengan kebetulan mediator ketua klub basket ini adalah salah satu orang yang bisa mengerti bagaimana kondisi orang lain dan sebagainya, jadi cocok sebagai mediator. Pada saat itu kami menyuarakan pendapat segala macam, dan orang ketiga inilah yang menjadi solusi dari permasalahan komunikasi tersebut dengan menggunakan pihak ketiga. Jadi solusi yang kami lakukan adalah yaitu tadi dengan mencari pihak ketiga untuk bisa dijadikan mediator kepada si pelatih kepala ini. Dan akhirnya lambat laun, seiring berjalannya waktu, pelatih ini mampu memberikan solusi terbaik lah, intinya solusi terbaik buat para pelatih agar sama-sama bisa membangun dan menjalin hubungan iklim komunikasi yang baik di klub saya tersebut. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih Kak Bias. Semoga kedepannya saya bisa memahami materi komunikasi antar budaya lebih baik lagi, dan kedepannya ilmu yang saya dapatkan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Kak Bias. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kebetulan saya syutingnya malam.